Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV, Saudara, bersama saya Niputu Trisnanda. Saudara, sepekan pasca banjir, situasi di wilayah Aceh Tamiang masih terendam. Akses warga terputus dan mobilitas terganggu karena jalan utama hanya bisa dilalui oleh kendaraan besar. Dan berikut laporan jurnalis Kompas TV, Emir Syahpurba dan juru kamera Dedi Rizky Ginting. Ya saudara, pasca 1 minggu terjadinya banjir bandang hingga saat ini jalan penghubung Medan Aceh masih terputus dikarenakan adanya genangan banjir setinggi 1,5 meter yang menggenangi jalan lintas penghubung. Adapun saat ini saudara, saya berada di Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang yang hingga saat ini aksesnya masih terputus saudara. Dapat Anda saksikan di belakang saya ini merupakan genangan banjir yang hanya dapat dilalui oleh truk-truk besar. Sementara kendaraan truk kecil maupun mobil dan juga sepeda motor sangat sulit untuk melewati jalan yang terkena banjir ini. Adapun saudara, warga setempat mengaku di Kecamatan Kejuruan Muda ini pada saat terjadinya banjir bandang kemarin ketinggian air mencapai 4 meter. Dan mereka mengatakan bahwasannya pada tahun ini merupakan banjir terparah yang melanda kecamatan ini, mengingat sebelumnya belum pernah terjadi banjir yang menyebabkan ketinggian ataupun debit air setinggi 4 meter. Begitu juga dengan pengendara yang melintasi jalan ini saudara, dikarenakan adanya banjir mereka tidak dapat melanjutkan perjalanan dan memilih untuk bertahan di lokasi ini. Ada yang mengatakan tadi sudah berada di lokasi ini sampai dengan 4 dan juga 5 hari saudara. Mereka mengaku saat ini sangat terbatas dengan kebutuhan logistik, sehingga mereka sangat mengharapkan adanya bantuan berupa bahan makanan maupun makanan siap santap, karena di sini juga sangat terbatas akses untuk mendapatkan makanan maupun bahan-bahan makanan. Begitu juga saudara, sampai dengan saat ini di Kecamatan Kejuruan Muda ini masih sulit jaringan internet, sehingga pengendara maupun warga sangat khawatir tidak bisa menghubungi keluarga ataupun sanak saudara, baik yang berada di lokasi yang tidak terkena bencana maupun di lokasi yang saat ini masih terkena bencana. Tadinya saudara, saya melihat truk-truk besar yang melewati jalan yang digenangi banjir ini membawa sejumlah pengungsi. Tadinya mereka mengaku berasal dari sejumlah daerah di Aceh yang sampai saat ini masih terkena bencana. Dan saudara, saat saya mengabarkan saat ini ketinggian air di sini adalah 1 meter lebih, sehingga kendaraan yang kami bawa juga tidak bisa melanjutkan perjalanan dan harus menunggu debit air ataupun banjir yang menggenangi jalan ini berangsur surut. Emir Syahpurba, Dedi Rizky Ginting, Kompas TV, Aceh. Saudara, visual yang Anda saksikan ini merupakan visual di kawasan Aceh Tamiang, Aceh. Di mana kalau tadi berdasarkan laporan dari jurnalis Kompas TV disampaikan bahwa banyak akses yang masih terputus karena masih digenangi oleh banjir. Dari data Kepala Pusat Data Informasi dan juga Komunikasi Kebencanaan BNPB yang disampaikan kemarin pada 1 Desember 2025, tercatat bahwa data korban bencana di Sumatera per pukul 18.24 waktu Indonesia bagian Barat, korban jiwa dari peristiwa ekologis atau musibah ekologis yang terjadi di Sumatera ini mencapai 604 orang. Sementara untuk korban hilang ada 464 orang dan korban luka ada 2.600 orang. Sementara itu warga yang terdampak saudara dari bencana ekologis tercatat ada 1,5 juta orang. Dan akibat peristiwa ini setidaknya jumlah pengungsi ada 570.000 orang. Adapun rincian korban jiwa di Aceh, saudara, sebanyak 173 orang, sementara korban hilang ada 204 dan korban luka ada 1.800 orang. Data ini merupakan data dari BNPB yang dirilis pada hari Senin 1 Desember 2025. Sampai dengan saat ini kami juga masih terus menunggu bagaimana informasi terbaru dari BNPB yang biasanya akan disampaikan update-nya terkait jumlah korban meninggal ataupun juga luka pada pukul 18.00 waktu Indonesia bagian Barat.